Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang oleh karenanya alhamdulillah bapak-bapak, kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa bersama nggih. Kita dapat bertemu bersama, berjumpa bersama di rumah Pak Haji Tamim. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Allah juga memberikan kepada kita kesempatan ya, kesempatan sehingga kita bisa selalu terus bermajelis ilmu, bisa selalu terus belajar agama, bisa selalu terus menambah ilmu kita ya, insya Allah. Dan semoga sahibul bait Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi saya sudah sedikit membincangkan soal ya menuntut ilmu ya Bang ya. Menuntut ilmu. Ini materi yang mungkin umum ya, umum banyak dari kita sudah mempelajarinya. Ya, nanti saya sambung sedikit. Mungkin pertama saya akan bahas tentang adab dulu. Setelah itu mungkin saya akan sedikit menyambung materi saya tadi pagi di kajian Ahad pagi Istiqlal. Nah, karena saya lihat banyak juga jamaah tadi yang ikut di Ahad pagi Istiqlal, saya sedikit nyambungkan nanti. Tapi sebelumnya sedikit kita membahas tentang adab thalabul ilmi. Ya, banyak sekali buku yang membahas soal ini. Tapi yang perlu kita pelajari Pak, satu ya, satu kaidah yang perlu kita pelajari Pak. Seberapa banyak umur kita, seberapa banyak waktu kita, seberapa banyak ya presentasi umur dan waktu kita, kalau kita berikan semuanya nggak Bang? Kalau kita berikan semua waktu kita berikan semua umur kita ganti seluruh aktivitas kehari-hari kita untuk belajar aja, untuk nyari ilmu saja, maka maka ilmu itu sendiri nggak akan memberikan kepada kita kecuali sedikit saja Pak. Ya. Ada ulama yang bilang begini, mau kita mendedikasikan hidup kita semuanya untuk ilmu, umur kita dari kita bisa baca, menulis, membaca, mendengar, sampai kita mati kita fokus untuk ilmu, itu ilmu nggak ngasih ke kita kecuali sedikit saja. Karena ilmu itu sangat luas sekali buahnya. Ya, ilmu itu sangat luas sekali. Apalagi ilmu agama. Apalagi dalam Islam sendiri Pak ya. Dalam Islam sendiri kalau kita bandingkan negara-negara barat ya di Eropa atau di mana itu, ternyata dalam Islam sendiri ilmunya lebih banyak. Kenapa Pak? Karena kita dalam agama Islam sebagai seorang muslim, ternyata kalau kita buka Al-Quran ya, kita buka Al-Quran, jenengan semuanya sudah rutin baca Al-Quran, insya Allah sudah hatam juga berkali-kali juga. Ketika kita buka Al-Quran, setelah surat Al-Fatihah, surat apa Pak? Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah halaman pertama dijelaskan ciri-ciri orang beriman. Alladzina amanu. Ya, kita baca misalnya. Kalau jenengan sudah hafal semua, monggo kita baca bersama-sama dari basmalah kemudian Al-Baqarah ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sudah cukup. Dijelaskan bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan dijelaskan ciri-ciri orang beriman. Yang pertama apa? Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman dengan yang gaib. Dan memang negara barat mereka beriman yang gaib enggak, Pak? Enggak. Mereka enggak beriman dengan yang gaib. Enggak percaya adanya jin, enggak percaya. Enggak percaya adanya malaikat, enggak percaya. Enggak percaya adanya surga, adanya neraka, adanya alam kubur, adanya hari akhirat, itu enggak percaya, Pak. Makanya dalam Islam sendiri ilmunya lebih banyak karena kita mengimani yang gaib, ya. Karena kita mengimani yang gaib. Dari sini ilmu dalam agama Islam itu lebih banyak daripada agama-agama yang atau daripada orientalis barat yang mereka sendiri tidak beriman kepada yang gaib. Nah, kalau kita mau membahas tentang ilmu, ya kan adab dalam ilmu, ya. Sebagaimana saya ulangi tadi, mau sebanyak apapun umur kita, sebanyak apapun hidup kita, selonggar apapun aktivitas kita, kita berikan semuanya untuk ilmu, kita berikan waktu kita untuk belajar, maka ilmu tersebut tidak akan memberikan kepada kita kecuali sedikit saja. Inilah kita penting belajar adab talibul ilmi. Nah, saya sedikit membahas tentang adab, ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Al-Zarnuji, beliau menjelaskan, Pak, ya, beliau menjelaskan, ya, mencari ilmu hukumnya apa, Pak? Nah, ternyata nggak cuma wajib, Pak. Mencari ilmu hukumnya ada 3. Oh, ada 3. Ada berapa, Pak? 3. Tidak hanya 1. Ya, tidak hanya 1. Beliau menjelaskan dalam bab muqaddimah saja, ya, saya bahas. Beliau menjelaskan yang pertama adalah fardu ain, ya. Ilmu-ilmu yang harus kita pelajari fardu ain. Fardu artinya apa, Pak? Wajib. Ain artinya apa, Pak? Pribadi. Maksudnya apa? Wajib yang pribadi. Maksudnya setiap dari kita, satu persatu dari kita harus mempelajari ilmu tersebut. Ini nama fardu ain. Ya, fardu ain. Ini yang pertama, ya, Bang, ya. Yaitu hukumnya fardu ain untuk apa? Untuk ilmu yang apa sifatnya? Yang sifatnya darurat. Maksudnya darurat apa? Maksudnya darurat niku napa? Yaitu ilmu itu harus segera kita pelajari. Kenapa? Karena hal tersebut, ilmu-ilmu tersebut kita harus praktekkan setiap hari. Contohnya apa? Sholat. Sebelum sholat kita harus apa, Pak? Wudu. Berarti belajar fikih wudu, belajar fikih mandi, belajar fikih tayamum, terus sholat. Ya, terus sholat. Nah, ini hukumnya apa? Fardu ain. Satu persatu dari kita harus belajar, masing-masing harus belajar. Karena sifatnya darurat. Karena sifat ilmu tersebut darurat, dan ilmu itu harus segera kita pelajari karena harus kita praktikkan segera, Pak. Karena sifatnya tiap hari. Nah, sifatnya tiap hari. Tidak hanya sholat, ya, ilmu bertahan hidup, ya. Ilmu adab, bagaimana makan yang baik, bagaimana cara minum yang baik, itu juga harus dipelajari. Hukumnya fardu ain. Ketika misal kita laki-laki sudah dewasa, harus mencari uang, harus mencari kerja, harus belajar, maka baginya ilmu untuk nyari duit, hukumnya apa, Pak? Fardu ain. Fardu ain. Ini yang pertama. Jadi saya nggak kerucutkan, pokoknya cuma ilmu sholat doang. Enggak. Ialah ilmu yang sifatnya darurat, yang harus segera kita pelajari. Kalau nggak kita pelajari, ya
Tidak bisa ya. Itu sebagai hal yang darurat yang harus segera kita pelajari. Ini yang pertama, Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua ialah ilmu yang kita pelajari hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Niku hukumnya pripun, Bu? Yaitu ketika ya suatu kelompok misalnya ini jamaah nggih. Niki semua ini jamaah semuanya sebuah masyarakat, tatanan masyarakat di sebuah tempat ya. Ilmu yang harus minimal ada satu orang dalam suatu masyarakat tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Ini fardu kifayah. Tidak semua kita harus pelajari ilmu itu. Tetapi harus ada minimal satu orang. Contohnya apa, Pak? Kenapa, Bu? Merawat, menyolatkan jenazah. Apakah semuanya harus tahu? Nah, minimal ada orang-orang tertentu. Saya berikan contoh yang lebih umum. Apakah semua orang harus jadi dokter? Enggak. Kalau semua orang jadi dokter, nanti enggak ada pasiennya. Enggak ada pasiennya. Satu cukup dalam lingkup masyarakat. Tidak harus semua jadi dokter. Tapi kalau dalam satu masyarakat tertentu enggak ada dokternya, nah ini yang repot. Akhirnya semuanya berdosa karena enggak mau ada yang mau jadi dokter. Contoh yang lain selain dokter, insinyur. Contoh yang lain misal ahli sastra, ahli bahasa di situ. Contoh yang lain misal ahli akuntansi di situ. Contoh yang lain ahli pertanian, ahli pertambangan, ahli peternakan, itu harus ada, Pak. Dalam lingkup masyarakat kita, masyarakat muslim harus ada. Karena memang harus ada orang yang ahli dalam hal tersebut. Hukumnya apa, Pak? Fardu kifayah. Ya. Tidak semua orang harus mempelajari, minimal ada satu, maka cukup. Kalau udah ada satu yang jadi dokter cukup. Ya, atau mungkin nggak cuma satu ya, dalam jumlah tertentu sesuai dengan jumlah presentasi masyarakat. Ini yang kedua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga apa, Pak, kira-kira? Fardu ain sudah, fardu kifayah sudah. Maka yang ketiga adalah haram. Ada ilmu-ilmu yang haram kita pelajari. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Ilmu yang kita nggak boleh pelajari, Pak. Karena ilmu hitam. Apa itu ilmu hitam? Ilmu hitam ini apa, Pak? Dukun atau sihir. Tapi ngapunten, Pak, kalau zaman dulu niku nggih, dukun niku ya kesannya kan pakaiannya hitam, bajunya kumal, rambutnya nggak pernah disampo, giginya kuning-kuning, bawa jampi-jampi, bawa jelangkung, bawa ini tempatnya kumuh, tersembunyi. Tapi zaman sekarang, ngapunten, zaman sekarang itu dukun itu sudah ada yang namanya dukun putih, Pak. Ada yang namanya dukun putih. Ada orang yang bilang namanya apa? Uskun. Uskun itu apa? Ustadz tapi dukun. Ngaku ustadz tapi ngajari kesihatan. Ngaku ustadz tapi ngasih jimat-jimat. Ngaku ustadz tapi make bantuan jin. Itu ada, Pak. Bajunya putih, enggak hitam. Rambutnya wangi, rapi, pakai kopiah. Tasbihnya gede-gede, Pak. Tapi ngajari pakai raja, ya, pakai wafak, pakai jimat-jimat, pakai susuk, ada. Dan hal-hal tersebut itu tidak boleh. Bahkan zaman sekarang dukun sudah modern, iklannya di Instagram sekarang. Ada. Akun-akun dukun zaman sekarang sudah modern, nggak kayak zaman dulu, Pak. Ya, zaman dulu ini termasuk dari yang haram. Hadisnya jelas, barang siapa yang mendatangi dukun, bertanya sesuatu, kemudian mempercayai hal tersebut, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Berarti bukan berarti selepas datangi dukun nggak usah sholat, bukan. Tetap sholat, tapi
40 hari sholat yang tidak terima itu apa? 40 hari sebelum ia mendatangi dukun, sholatnya tidak ditolak semua. Ini hanya mendatangi dan percaya, belum melakukan loh Pak. Saya nggak bilang orang tersebut melakukan saran dukunnya, enggak. Datang dan percaya, belum melakukan. Ini contoh ya, ilmu hitam atau sihir, kemudian ada ilmu zodiak, kemudian ilmu ngapusi orang lain. Nah, kalau zaman sekarang itu ada orang namanya flexing, Pak. Apa itu flexing? Orang sok terlihat kaya, ternyata ada agenda tertentu. Wah, kayaknya murah banget, ternyata malah ngapusi. Ya, sekarang kan ada nih Bang ya. Ternyata malah ngapusi. Dibilang itu nopo, dibilang itu trading, ternyata judi. Itu banyak nggak zaman sekarang. Dan itu ada ilmunya loh Pak ya. Ngapusi orang itu ada ilmunya Pak ya. Jadi nggak sembarangan ternyata bisa ngapusi, enggak ya. Ngapusi uangnya ada ilmunya juga. Maka tadi kita mempelajari ilmu hukumnya ada 3 ya. Fardu ain, fardu kifayah dan haram. Namun dalam hal-hal yang haram boleh kita pelajari aslinya. Ya, kita boleh mempelajari ciri-ciri sihir. Untuk apa? Untuk tidak mendekati sihir boleh. Boleh kalau dalam hal itu boleh. Tapi mempelajari sihir untuk dipraktekkan maka hukumnya haram. Kemudian Al-Imam Al-Zarnuji beliau mengibaratkan 3 hal tadi sebagai apa Pak? Yang pertama, ilmu yang hukumnya fardu ain, beliau ibaratkan seperti makanan sehat bagi tubuh kita, ya. Seperti apa, Pak? Makanan sehat. Jadi kalau tubuh kita butuh makanan sehat itu tiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali, Pak? Ya. Tiap hari atau sok-sok tok, Bu? Ya. Makanan sehat itu tiap hari atau setahun sekali, Bu? Tiap hari. Itulah fardu ain. Itulah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita butuhnya tiap hari. Butuh ilmu sholat tiap hari. Ya. Buat apa kita keluar-keluar sana sini tapi wudhunya belum benar, Pak? Nah, ternyata sholatnya belum diterima karena wudhunya belum sempurna. Wah, bahaya kan? Bahaya. Perlu kita kembali lagi belajar wudhu, belajar sholat yang lain-lain. Adapun yang fardu kifayah, Al-Imam Al-Zarnuji beliau mengibaratkan apa? Belajar ilmu fardu kifayah diibaratkan seperti obat untuk tubuh kita. Bu, nah, yang sering sakit, minum obat itu tiap hari atau sehari sekali atau jarang nek kalau sakit toh? Ya, kalau sakit toh. Kalau tiap hari minum obat nanti overdosis. Itulah ilmu yang fardu kifayah, Bu. Kita butuh kalau lagi butuh.